Saya ambil waktu yang lain lagi, itu waktu tahun 2014-2015. Jadi ini sebelum publikasi mengenai film After the Storm tadi. Di tahun itu kami membuat ensiklopedi mini dengan judul 101 Alasan Mencintai Indonesia. Di dalamnya ada entry Gus Dur. Bagian yang kita namai bangsa yang optimis. Mengenai Gus Dur sebetulnya sudah banyak dibahas dan banyak pihak juga sudah membangun assessment terhadap legacy Gus Dur. Tapi perkenankan saya juga menambahkan bagian-bagian yang memang saya rasa perlu juga diulang kembali. Jika sebelumnya saya ambil para penyintas dalam konflik Ambon, nama-nama yang disebut dalam kredit film, di sini kita ada satu nama yang sudah cukup dikenal, yaitu Gus Dur. Salah satu peristiwa yang bagi saya cukup penting itu keputusan Gus Dur untuk pergi ke tanah Papua dan menyambut matahari terbit di tahun yang baru. Ini tindakan bukan hanya muncul dari seorang presiden, tapi dari seorang Gus Dur yang punya refleksi yang panjang mengenai keunikan Indonesia. Bagi generasi-generasi yang memang muncul sesudah Gus Dur, peristiwa ini sebetulnya layak untuk kembali ditilik dengan beberapa refleksi yang perlu dikembangkan dari situ. Yang pertama, kedatangan Gus Dur sendiri ke tanah Papua adalah sebuah keputusan besar sebagai seorang Gus Dur yang juga sejak lama mempunyai keinginan bahwa bangsa ini tetap bineka, tetap beragam, tetap mampu menerima, menelan keunikan perbedaan itu sebagai sebuah perayaan kebersamaan, dan datang ke tanah Papua menyambut matahari yang baru. Itu sebuah sikap, pernyataan sikap yang sangat jelas bahwa Gus Dur ingin merangkul apa yang disebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, merangkul tanah tumpah darah Indonesia. Jadi ini sebuah keunikan yang perlu dirangkul, bukan untuk dianggap halangan. Yang kedua, kita tahu Gus Dur sebelumnya juga sudah menerima komunitas-komunitas penghayat, termasuk Parmalim, sebuah kelompok penghayat di Tapanuli. Rentetan dari Gus Dur yang berusaha membuka pintu, membuka ruang-ruang perjumpaan, apakah itu di istana sebagai seorang presiden atau di kantor PBNU atau di Ciganjur, dan ini di Papua, kemudian di Papua ada sebuah mission statement, bukalah ruang perjumpaan itu di Papua. Mungkin tidak banyak yang belum terjadi istilahnya di Papua dilihat dari sudut pandang Gus Dur, terutama bagaimana keberbedaan itu juga semakin dirangkul. Pada saat yang sama banyak juga yang sudah terjadi sejak Gus Dur, antara yang mendekatkan, yang belum terjadi, dan yang sudah banyak terjadi. Inilah yang menjadi tugas dari generasi-generasi yang sekarang. Nah, saya perlu tekankan di sini bahwa Gus Dur sendiri adalah penyintas. Hal yang ketiga, Gus Dur di masa Orde Baru tokoh yang juga selalu dipinggirkan, diusahakan dipinggirkan. Ketika menjadi presiden, dia menunjukkan bahwa dia tidak mau mengulangi pengalaman
pengalaman buruk bahwa ada kelompok-kelompok yang dipinggirkan. Jadi kedatangan Gus Dur ke Papua adalah si penyintas itu sendiri yang ingin membawa budaya damai, budaya multikultural dalam kehidupan Indonesia di generasi-generasi berikutnya. Jadi itu pesan dari satu penyintas ke generasi yang ada sekarang.